Tujuan pembelajaran sesuai dengan KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Dan KD 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi memiliki sifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang akan memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Teks laporan hasil observasi mendeskripsikan tentang bentuk, ciri, dan sifat umum suatu objek. Objek yang dideskripsikan dapat berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, atau berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi hampir mempunyai kesamaan. Persamaannya adalah sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta yang ada. Kedua teks tersebut memiliki perbedaan pada sifatnya. Perbedaan pada sifat tersebut adalah jika laporan hasil wawancara sifatnya universal yang di dalamnya ada klasifikasi dan fakta deskripsi. Sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual yang di dalamnya ada deskripsi spesifik. Berikut ini sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat informatif. Artinya, teks laporan hasil observasi dapat memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua, bersifat komunikatif. Artinya, teks laporan hasil observasi menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, bersifat objektif. Artinya, teks laporan hasil observasi harus faktual dan berpatokan pada data atau informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Tujuan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan fakta yang ada dan sesuai dengan kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan suatu persoalan berupa hipotesis hasil pengamatan. Di bawah ini merupakan beberapa tujuan dibuatnya teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu persoalan. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan,
dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Yang keempat, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang dan tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Struktur utama teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum mengandung keterangan mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum atau klasifikasi adalah pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Pada tahapan ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan. Anggota atau aspek yang dilaporkan adalah bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Pada bagian ini akan diuraikan tentang klasifikasi atau penggolongan secara runtut dari kelas yang paling besar hingga menjadi kelas yang paling kecil atau subkelas. Contohnya, penggolongan diikuti rincian dari aspek perilaku, genetik, lingkungan, fungsi, peran, fisik, dan kepribadian. Selain itu, ada juga struktur lain dari teks laporan hasil observasi. Struktur lain dari teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, definisi umum. Pada bagian ini, dijabarkan pembukaan yang memuat informasi umum mengenai objek yang diteliti, meliputi pengertian atau definisi objek tersebut secara singkat. Selain itu juga dijelaskan apa saja latar belakang dilakukan pengamatan hingga garis besar observasi dilaksanakan. Singkatnya, definisi umum menjadi bagian pembuka sebagai gambaran terkait laporan hasil observasi secara keseluruhan. 2. Definisi bagian. Pada bagian ini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang dilakukan. Definisi bagian menjadi inti dari laporan hasil observasi yang menjelaskan ide-ide pokok pada tiap paragrafnya. Dijelaskan juga metode pengamatan, kendala saat observasi, hingga apa saja yang dihasilkan dari observasi tersebut. Tentunya semua isi pada definisi bagian harus disajikan sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi saat proses pengamatan objek. Yang ketiga, definisi manfaat. Pada bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan. Apa saja manfaat dan kegunaan objek pengamatan dituliskan secara detail pada bagian ini, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Bagian ini cukup penting jika dibaca oleh pemberi dana observasi, karena dengan begitu mereka mendapat hasil dan manfaat dari penelitian yang mereka dalami. Bisa dibilang bagian ini menjadi bentuk pertanggungjawaban dari suatu pengamatan. 4. Penutup.
Sesuai dengan namanya, bagian ini berfungsi untuk menutup laporan hasil observasi. Bagian ini merupakan bagian rincian akhir dari teks yang juga berisi kata-kata penutup dari laporan penulis. Seperti penutup pada umumnya, pada bagian ini juga menjelaskan ringkasan dan kesimpulan dari laporan yang sudah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. Terkadang, bagian penutup juga disatukan dengan bagian definisi manfaat. Itulah materi tentang teks laporan hasil observasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.